Katanya kalau mau berhenti dari kecanduan sabu bisa pakai heroin ya? Eits, itu mitos. Gini, faktanya bukan berhenti dari kecanduan, tapi malah makin kecanduan. Ya gimana enggak, sabu iya, heroin juga iya. Oh, gitu teman-teman. Narkoba itu bisa bikin kuat dan semangat. Dih, yakin tuh. Faktanya narkoba itu bikin kita kuat dan semangat tuh hanya sementara loh teman-teman. Selanjutnya malah kebalikannya, kita bisa jadi agresif, pemarah, emosional, salah paham, dan banyak lagi deh pokoknya. Oh, jadi gitu teman-teman. Katanya kalau pakai narkoba sekali nggak bakal ketagihan loh. Itu mah mitos emang. Faktanya kalau kita nyoba sekali tuh bisa bikin ketagihan, tinggal tunggu waktunya aja sih. Nah, jadi sebenarnya tuh gini, di dalam otak kita terdapat sirkuit reward. Sirkuit reward itu yang mencatat semua pengalaman menyenangkan kita. Kalau kalian pertama kali mencoba narkoba dan menyenangkan, itu bakal dicatat oleh sirkuit reward. Nah, nanti bahaya tuh, bisa ketagihan. Oh gitu ya? Dengar-dengar, narkoba bisa bikin nyelesain masalah ya teman-teman. Aku sih nggak yakin, alias nggak banget sih. Gini loh Vivi, nah waktu efeknya masih ada, ya masalah hilang. Tapi kalau efeknya udah hilang, ya masalah datang lagi. Singkat katanya gini, masalah selesai, narkoba lagi. Jadi gitu teman-teman. Kalau kita kecanduan, apa cukup direhabilitasi sekali aja ya? Belum tentu. Kecanduan kan termasuk penyakit, kambuh-kambuhan juga hal yang wajar. Jadi keluar masuk rehab juga wajar juga sih. Oh, jadi gitu. Teman-teman, aku mau nanya dong, emang benar ya solusi lepas dari kecanduan itu dengan cara merit? Pikiran siapa tuh Gopal? Jadul banget. Iya, jadul banget. Sini aku kasih tahu. Nah, kecanduan itu penyakit. Bukan cuma penyakit fisik, tapi juga emosional dan mental. Nah, sedangkan merit itu butuh kesehatan dari ketiga-tiganya, yaitu kesehatan fisik, mental, dan juga emosional. Gitu guys. Oh ya teman-teman, kecanduan itu bisa sembuh kan? Lah, siapa bilang? Kagak lah. Sebenarnya bukan sembuh, tapi pulih. Kalau sembuh berarti penyakitnya nggak pernah kambuh lagi dong. Gitu teman-teman. Ngomong-ngomong, kecanduan itu nggak perlu perawatan seumur hidup ya? Loh, siapa bilang? Kalau nggak ada yang namanya perawatan, nggak ada dong istilah relapse atau pakai lagi. Kecanduan itu kan penyakit. Kalau nggak mau kumat penyakitnya, ya berhenti. Nggak mau kecanduan, ya jangan pakai. Gitu loh brother. Emang benar ya, salah satu mengatasi kecanduan itu adalah dengan cara dipenjara? Emang yang masuk penjara itu cuma pecandu narkoba saja? Di sana kan pembinaan secara umum. Yang benar itu direhabilitasi, bukan di penjara. Dan di penjara itu gak ada kok belajar apa-apa tentang kecanduan. Gitu loh teman-teman. Sip. Oh ya teman-teman, benar gak sih kalau udah direhabilitasi itu bakal baik-baik aja? Kamu lupa ya, kecanduan itu kan penyakit yang menyerang otak dan bersifat kronis. Makanya bisa kamu lagi. Faktanya banyak loh yang pakai lagi sehingga pemeliharaannya sangat diperlukan. Motor aja perlu diservis setiap bulan. Gitu Itu loh teman-teman. Kecanduan itu hanya untuk kalangan tertentu ya? Kata siapa? Salah banget tuh. Benar Jenar, semua orang bisa kecanduan. Potensi kecanduan itu 40-60%. Jadi ingat ya teman-teman, kita semua punya potensi kecanduan yang sama, yaitu sekitar 40-60%. Oh ya, misalnya nih, ada anaknya yang kecanduan. Itu orang tuanya wajib banget melaporkan anaknya yang kecanduan. Betul banget, kalau nggak lapor ada sanksinya loh. Benar, jika tidak melapor, bisa kena sanksi penjara 6 bulan atau denda sebesar 1 juta rupiah. Sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Narkotika, jika orang tua tidak melaporkan anaknya sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Nah, ada pasalnya tuh. Jadi, bagi teman-teman yang tahu jika ada orang yang menjadi pecandu, ayo laporkan. Nah, pecandu itu kan perlu direhab. Rehab itu buang-buang uang nggak sih? Mending diam aja di rumah, nggak usah keluar. Ntar aja sembuh sendiri kecanduannya. Wah, salah kaprah tuh Jenar. Kalau pemulihan di rumah,
emangnya punya dokter, konselor, atau tim medis lainnya? Kan nggak ada. Nah benar tuh Kak Jenar yang dibilang sama Pak Ian. Di tempat rehab nanti, orang yang kecanduan akan lebih belajar tentang apa itu kecanduan dan bagaimana cara mengatasinya. Di sana, dia juga bakal belajar bagaimana cara mengenal dirinya sendiri. Di rehabilitasi nanti juga ada yang namanya konselor, ada psikolog, dan juga ada dokter loh. Dijamin Kak Jenar gak bakal nemuinya di rumah. Jadi wajib rehab ya teman-teman. Menurutku gak ada tuh perempuan kecanduan. Siapa bilang nggak ada, Dian? Buktinya ada perempuan yang menjadi pecandu narkoba. Betul. Penelitian BNN tahun 2017 menyatakan bahwa pengguna narkoba laki-laki itu sebesar 74,5% dan pengguna narkoba untuk perempuan itu sebesar 25,5%. Walah, ada penelitiannya toh. Jadi teman-teman udah tahu kan, ternyata enggak laki-laki aja, perempuan juga bisa kok kecanduan. Kayaknya anak-anak dan remaja nggak bisa kecanduan deh. Masa? Yakinkah? Ada penelitiannya loh. Benar, Dian. Jenar, menurut penelitian BNN tahun 2017, jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia 3 juta lebih. Itu berasal dari umur 10 tahun hingga 59 tahun. Jadi, orang tua harus mengawasi anak-anaknya ya, agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Begitu. Cuma orang kaya aja nggak sih yang bisa jadi pecandu? Kan kalau buat beli narkoba, kita perlu banyak uang. Salah. Tuh buat pakai jenis inhalasi seperti ngelem, cuma butuh duit 5.000 aja kok. Mirisnya, pelajar dan mahasiswa menyumbang 27% sebagai pecandu narkoba, sedangkan mereka belum bekerja atau bukan pekerja. Akhirnya, untuk memenuhinya, mereka harus melakukan tindakan kejahatan seperti berbohong, curang, mencuri, dan kejahatan lainnya. Cuma pecandu aja kan yang perlu pemulihan, sedangkan kalau keluarga atau kerabat dekat lainnya nggak perlu kan? Toh mereka juga bukan pecandu. Siapa yang bilang pecandu aja yang butuh pemulihan? Keluarganya juga loh. Pecandu narkoba bukan hanya menyebabkan penyakit fisik, tetapi juga mental, spiritual, dan emosional. Hal ini terjadi juga pada keluarga mereka karena ulah kecanduan mereka. Sebenarnya pecandu itu kriminal nggak sih? Lihat aja pelajar, DPR, dan artis-artis yang pernah pakai narkoba. Apa mereka kriminal, penjahat, atau maling? Itu karena desakan dari penyakit adiksinya. Dukungan adalah hal penting untuk lepas dari pengaruh narkoba, keluar dari penyalahgunaan narkoba. Oh, jadi begitu. Sebenarnya mantan pecandu dan pecandu itu memiliki jurusan hidup yang berbeda nggak sih? Mantan pecandu? Ya jelas lah, mantan pecandu juga ingin jadi orang yang sukses dong. Pecandu aktif ujung-ujungnya pasti akan dipenjara. Kalau nggak dipenjara, tidak mau dipenjara, mereka harus rehabilitasi. Kalau nggak mau rehabilitasi, akan menyebabkan overdosis dan ujung-ujungnya mati. Mau nggak? Ya enggak lah, Pak. Sebenarnya keluarga pecandu perlu konseling dan dukungan nggak sih? Nah, keluarganya juga sama adik-adik. Jadi mereka juga perlu dukungan dan juga konseling. Keluarga perlu dukungan dan konseling karena mereka juga mengalami sakit seperti fisik, mental, spiritual, dan finansial.